welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Azizah dari Unibos 2024. Oke teman-teman, setelah kita membahas tentang perkembangan hingga runtuhnya tradisi keilmuan dalam Islam, sekarang saya akan membahas tentang kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Renaissance merupakan era di mana kemajuan dan perubahan mengandung arti yang sangat besar bagi perkembangan ilmu juga nih teman-teman. Bersamaan dengan berkembangnya humanisme, zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa Leonardo da Vinci. Jadi teman-teman, singkatnya pada zaman Renaissance ini, tepatnya setelah runtuhnya tradisi keilmuan dalam Islam, orang-orang Barat melakukan gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Istilah Renaissance sendiri berasal dari bahasa Latin Renaissance yang terdiri dari dua kata yaitu re kembali dan naître berarti lahir. Dengan itu, Renaissance dapat diterjemahkan sebagai masa terlahir kembali. Oh iya teman-teman, orang-orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan Renaissance. Akan tetapi pemikiran ilmiah membawa manusia lebih maju ke depan dengan kecepatan yang besar berkat kemampuan yang dihasilkan oleh masa-masa sebelumnya. Nah, maka dari itu manusia pun bisa maju dan melangkah lebih besar ke zaman modern. Ada juga tokoh-tokoh yang paling terkenal selama Renaissance ini. Di antaranya adalah Da Vinci. Ia seorang pelukis terkenal yang telah melukis Mona Lisa. Michelangelo, dia seorang seniman juga terkenal. Machiavelli, ahli dalam teori dan figur utama dalam realitas teori politik. Galileo adalah seorang filsuf yang juga memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah, dan mungkin masih banyak yang lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, setelah mereka berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu pengetahuan tersebut, terpancar dan jatuh ke tangan dua sarjana yang memegang peran penting dalam ilmu modern teman-teman. Nah, itulah Isaac Newton dan Leibniz. Di tangan kedua orang inilah sejarah ilmu modern itu dimulai. Di antara karya terbesar Newton, lahirnya teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan juga optika. Gravitasi Newton dimulai ketika muncul prasangka penyebab planet tidak mengikuti pergerakan lintas lurus antara matahari yang menarik bumi atau bumi dan matahari yang saling tarik-menarik. Dan tolak ukur inilah kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk spekulasi dan perhitungan-perhitungan oleh Newton. Berdasarkan teori gravitasi tersebut, diterangkanlah dasar dari semua lintasan planet dan bulan, pengaruh pasang air, peristiwa-peristiwa astronomi lain, yang menjadikan ketepatan teori gravitasi makin meyakinkan, sehingga tidak ada lagi yang tidak percaya tentang adanya gravitasi. Jika pada masa Newton, ilmu yang berkembang adalah matematika, fisika, dan astronomi, maka periode selanjutnya adalah perkembangan ilmu kimia praktis berdasarkan percobaan yang kemudian hasilnya ditafsirkan. Joseph Black dikenal sebagai pelopor dalam pemeriksaan kualitatif. Ia menemukan gas CO2 atau karbon dioksida pada masa itu. Ada juga Joseph Priestley kemudian menemukan 9 macam hawa, NO, dan oksigen yang dapat dihasilkan oleh tanaman. Di samping perkembangan ilmu kimia, pada zaman ini pun juga ditemukan macam-macam mesin tanpa ada dasar ilmu, melainkan dasar percobaan dan eksperimen. Contohnya seperti mesin uap yang kemudian mendasari kereta api, juga percobaan listrik, dan lain-lain. Nah, penemuan inilah yang melandasi revolusi industri terutama di Inggris dan benua Eropa, yang kemudian dijadikan percobaan dalam laboratorium dan menghasilkan hukum-hukum dan rumus empiris yang melandasi perkembangan teoritis selanjutnya. Berdasarkan penemuan dan ketentuan ini, maka perbandingan berat hidrogenium lawan atom lainnya disebut berat atom. Juga penemuan-penemuan lain yang setelahnya, dengan penemuan itu runtuhlah pendapat yang mengatakan bahwa atom adalah bahan terkecil yang tidak dapat berubah dan yang bersifat tetap. Dengan penemuan ini muncullah ilmu baru dalam kerangka ilmu kimia fisika yang pada zaman sekarang dapat mengubah bermacam-macam atom.
Sekitar tahun 1900 sampai tahun 1914 terjadi perubahan berdasarkan teori kenisbian. Nah, pada saat itu ada teori baru yang mengatakan bahwa ruang dan waktu tidak lagi berpisah dan mengatakan kalau ruang dan waktu adalah suatu kesatuan mutlak untuk memeriksa dan menerangkan peristiwa. Pada zaman modern ini pun terjadi revolusi industri di Inggris. Pada abad ini juga James Watt menemukan mesin uap dan Inggris menjadi penghasil tekstil terbesar yang diikuti oleh Amerika Serikat juga Jepang sebagai negara industri. Pada abad 19 ditemukan planet Neptunus dan abad 20 secara garis besar terjadi perkembangan yang sangat luas dalam beberapa bidang ilmu, diantaranya ilmu kimia, fisika, kimia organik, biokimia, ilmu astronomi, ilmu biologi, fisika nuklir. Mereka mencakup ilmu kuantitatif. Sedangkan ilmu kualitatif seperti ekonomi, psikologi, dan sosiologi juga berkembang pada abad ini. Seperti yang dapat kita ketahui, pada abad ke-21 saat ini dapat diketahui bahwa energi tersebut terjadi berdasarkan perubahan atom yang sekarang menjadi tenaga nuklir. Nah, teman-teman, dengan bertambah majunya alam pikiran manusia dan semakin berkembangnya cara penyelidikan pada zaman modern ini, manusia sudah dapat menjawab banyak pertanyaan tanpa mengarang mitos-mitos yang sempat ada pada zaman dulu. Dalam perkembangan sistem filsafat dikembangkan oleh Auguste Comte, seorang filsuf Prancis yang membedakan 3 tahap evolusi dalam pemikiran manusia yang biasanya disebut teori 3 tahap. Berdasarkan teori ini, sejarah pemikiran manusia berevolusi dari tahap teologi atau mistis ke tahap falsafi atau biasa disebut hakikat dan prinsip, lalu akhirnya ke tahap yang ketiga yaitu positivis yang melandasi ilmu pada fakta atau kenyataan saja. Dalam menyusun pengetahuan, kaum rasionalis menggunakan penelaran deduktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari pernyataan bersifat umum untuk menarik kesimpulan khusus. Jadi dari umum ke khusus. Contohnya, semua makhluk bernafas. Saya adalah seorang makhluk, jadi saya juga bernafas. Seperti itu. Nah, dari contoh pola pikir di atas biasa juga disebut silogisme yang terdiri atas 2 buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Kedua pernyataan itu disebut premis mayor dan premis minor. Jadi premis mayornya itu yang seperti saya contohkan tadi, semua makhluk bernafas, dan premis minornya saya juga makhluk, jadi saya juga bernafas. Kesimpulan yang bisa didapat, jadi saya juga bernafas. Seperti itu, teman-teman. Namun teman-teman, pengetahuan yang diperoleh berdasarkan penalaran ini ternyata mempunyai kelemahan. Maka setelahnya muncullah pandangan lain yang berdasarkan pengalaman konkret. Mereka yang mengembangkan pengetahuan ini disebut penganut empirisme. Kata mereka, alam itu bersifat konkret dan dapat ditangkap dengan panca indera manusia. Dengan itulah manusia berhasil menghimpun sangat banyak pengetahuan. Nah, penganut empirisme inilah yang melakukan penalaran induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan umum dari pengalaman yang bersifat khusus, yang dimana bisa kita katakan induktif ini adalah kebalikan dari deduktif. Contohnya besi, aluminium, tembaga, dan lain-lainnya yang jika dipanasi ternyata menunjukkan pertambahan panjang. Jika disimpulkan secara umum, logam jika dipanaskan juga akan bertambah panjang. Nah, teman-teman, inilah awal mula pemikiran dari ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme serta menghasilkan penalaran-penalaran induktif dan juga deduktif di hadapan kita. Sebagaimana yang saya bicarakan di awal tadi, zaman Renaissance merupakan periode yang menandai kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan Eropa. Pada masa ini, manusia berhasil mencapai prestasi gemilang dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan. Nah, beberapa hal yang terjadi pada masa Renaissance antara lain adalah penemuan ilmu pengetahuan modern, munculnya sistem kurikulum dengan menggunakan bahasa Yunani dan Latin. Manusia memiliki kebebasan untuk berpikir. Nah, pada zaman Renaissance dan modern ini, manusia memiliki kebebasan yang sangat bebas untuk berpikir. Humanisme Renaissance menekankan pada individualisme. Pada zaman ini juga humanisme Renaissance menekankan pada individualisme.
Awal kemunculan Renaissance ini akibat adanya wabah penyakit, krisis ekonomi dan krisis politik, serta adanya krisis pemikiran Dark Age pada masa sebelum itu yang dialami oleh orang-orang Eropa. Oke teman-teman, Renaissance ini juga dimulai di Florence, Italia, sebuah tempat dengan sejarah budaya yang kaya, di mana warga kaya mampu mendukung seniman pemula. Anggota keluarga Medici yang berkuasa memerintah Florence selama lebih dari 60 tahun merupakan pendukung terkenal gerakan tersebut. Dampak Renaissance bagi dunia adalah mendorong munculnya paham-paham baru seperti humanisme, nasionalisme, dan absolutisme, teman-teman. Mungkin demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan pada pembahasan mengenai kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern ini. Terkait tahun berapa atau abad keberapa yang mungkin belum saya sebutkan tadi, atau jika ada pemahaman teman-teman sekalian kurang mengerti, boleh silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, thanks for watching.